Halo anak-anak, perkenalkan nama Bapak Theobaldus Keprisda. Kali ini pada masa pengenalan lingkungan sekolah, Bapak akan memberikan materi virus corona. Tentu kalian sudah tahu bagaimana kondisi pandemi di Indonesia pada saat ini, terkhusus di kota Samarinda. Oleh karena itu, Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai virus corona. Seperti yang kalian tahu, virus corona pertama kali menyebar di Wuhan, Cina. Nah, infeksi virus corona ini disebut dengan COVID-19. Penyebaran virus corona akhirnya menyebar ke seluruh dunia, termasuk menyerang negara kita, Indonesia. Hingga pada saat ini, kasus corona di Indonesia, COVID-19 di Indonesia masih sangat mengerikan. Terkhusus juga di Samarinda. Samarinda pada saat ini masih dalam zona merah. Oleh karena itu, virus corona ini menjadi salah satu materi dalam MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Siapa saja yang dapat terinfeksi virus corona? Nah, anak-anak, semua orang, baik yang tua maupun yang muda, baik pria maupun wanita, siapapun itu akan mudah terinfeksi corona. Kenapa seseorang dapat terinfeksi virus corona? Karena virus corona itu dapat menyebar melalui percikan air liur pengidapnya, melalui batuk dan bersin oleh pengidap COVID-19. Lalu, virus corona juga bisa melalui sentuhan tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Selain itu, virus corona juga bisa melalui mata, hidung, atau mulut yang kita pegang setelah tangan kita memegang barang yang terkena percikan air liur dari pengidap virus corona. Nah, anak-anak, pada kasus COVID-19 rata-rata gejala yang timbul itu di antara 2-14 hari setelah virus pertama kali masuk ke dalam tubuh seseorang. Lalu apa saja gejala-gejalanya? Yang pertama, hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasakan tidak enak badan, hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Selain gejala-gejala itu, ada gejala-gejala lagi yang lebih parah. Misalnya demam yang mungkin cukup tinggi bila pengidap virus corona mengidap pneumonia. Lalu ada batuk yang berlendir, sesak napas, nyeri di dada, atau sesak saat bernapas dan batuk. Infeksi ini bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya dengan orang yang berpenyakit jantung atau paru-paru, orang yang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, lansia, seperti itu. Tapi beberapa pengidap COVID-19 juga mengalami gejala-gejala yang sebenarnya bersifat ringan yang seperti Bapak sebutkan tadi. Jadi selalu waspada jika mengalami gejala-gejala yang tidak biasa pada tubuh kita. Lalu bagaimana cara mencegah infeksi dari virus corona? Nah, anak-anak, selain dengan cara vaksinasi, virus corona juga bisa kita cegah dengan melakukan protokol kesehatan. Yang sering mungkin kalian dengar, pertama, seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik. Jadi, kita cuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Setelah 20 detik, kita bilas hingga bersih menggunakan air yang mengalir. Selanjutnya, hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor, apalagi belum dicuci menggunakan sabun. Yang ketiga, hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang mengidap atau yang dicurigai mengidap virus corona ini. Yang keempat, membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Misalnya seperti gagang pintu, seperti itu. Kita harus sering membersihkannya menggunakan sabun atau disinfektan. Selain itu, tutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk menggunakan tisu. Kemudian, buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. Cucilah dengan menggunakan sabun atau minimal hand sanitizer. Lalu, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Bila memang harus keluar rumah, selalu gunakan masker. Kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran napas. Dan yang terakhir, konsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin bisa kita dapatkan melalui buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi buah dan sayur. Dan yang paling penting adalah
tidak ikut menyebarkan berita hoax atau berita-berita atau artikel-artikel konspirasi ya. Berita-berita hoax dan konspirasi ini malah akan lebih menyulitkan kita untuk menekan angka dari COVID-19 ini, angka kasus dari COVID-19. Dengan kita ikut menyebarkan berita hoax dan artikel-artikel konspirasi, artinya akan menambah, kemungkinan besar akan menambah banyak orang yang percaya bahwa COVID itu tidak berbahaya. Ketika orang percaya COVID tidak berbahaya, artinya mereka merasa bebas, tidak melakukan protokol kesehatan pada saat berkegiatan. Artinya semakin mudah untuk virus corona tersebar luas dan semakin banyak pasien, dan tidak akan berhenti kasus corona ini. Itu saja materi dari Bapak mengenai virus corona. Semoga kalian bisa memahami, semoga kalian dapat selalu mengingat dan menerapkan protokol kesehatan seperti itu. Semangat untuk memerangi virus corona. Terima kasih.